Kita lanjut lagi ya, sorry. Ini gratisan soalnya. Oh Eh, maaf Putri, nggak ada gambarnya. Kameranya gini. ya agak masuk. Jelek Pak. Tadi itu mana ya? Itu ya, paham ya? Intinya paham kan? Ya paham Pak. Paham Pak Putri. Adaptasi aja. Pada dan juga nanti sama adaptasi aja dari kuesioner yang udah ada. Makanya Ya, baik. eh, apa ya? Kemampuan untuk mencari sebuah informasi itu perlu. Itu kan kayak searching gitu ya. Terus cari sumber yang bagus sampai akhirnya bisa nemu gitu ya yang lengkap gitu. Itu perlu juga. Saya sarankan sih untuk adaptasi. Kenapa? Karena kita ini baru berpengalaman untuk meneliti gitu. Belum belum berpengalaman. Baru ini pengalaman pertama kan. Jadi kalau kita mendesain sendiri dengan posisi itu penelitian pertama kita tidak disarankan. Nanti banyak ininya, banyak sanggahannya gitu loh. Kalau misalnya taruhlah pakai yang tadi, kan jelas itu. Itu kita adaptasi dari instrumen yang sudah memang orang pakai. Sumbernya ini. Kan nggak akan ada sanggahan lagi gitu. Paham kan? Ya paham Pak. Ya, tinggal kita Paham, Pak. sesuaikan dengan kondisi yang kita eh, punya di lokasi penelitian gitu. Karena kan mm, saat kita mengadaptasi pun itu belum tentu kita bisa ambil semua. Beda karakternya misalnya ya, ketika mereka teliti di perusahaan apa gitu ya, kita perusahaan apa, kita nggak bisa plak juga. Syukur-syukur memang cocok semua ya. Kalau nggak kan nggak bisa dipaksain juga. Paham ya? Ini Putri mau kapan nih bisa store lagi Hmm. supaya bisa ambil data Maksimal Rabu nggak apa-apa Pak. Rabu. Sekarang Senin. Besok dikerjain Pak kalau udah pulang kerja. Ya, ya harus Ya, besok gitu. masuk lagi ya. Nah ini pun sama. Eh, Oke, kita harus perhatikan ini. Ada kita pakai skala Likert. Ini 5 ya. Nah, Tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, setuju. sama setuju. Sangat setuju. Sebetulnya tidak harus 5. Ada juga yang 4. Jadi sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju. Lantas 5 atau 4 baiknya yang mana, Pak? Tergantung juga kebutuhan kita itu gimana. Ya, sah-sah saja sebetulnya. Kalau misalnya perlu penegasan, kalau kalau ragu gini kan orang tuh nggak ke, tidak setuju enggak gitu ya, ke setuju enggak gitu ya. Kalau kalau kita perlu ketegasan nggak usah pakai ini, gitu ya. Ya, Pak. Nah ini yang lingkungan kerja pastiin lagi ya. Jadi sebetulnya berapa Ya, Pak. berapa sih nyataan yang minimal untuk kuesioner? Itu sebenarnya nggak ada jawabannya kan. Bisa 5, bisa 10, bisa 20 dari kebutuhan penuh. Tapi yang jelas pernyataan yang dibuat itu harus sesuai dengan ukuran-ukuran yang sudah kita buat juga gitu ya.
Nah, Pak. Kayak tadi indikator itu satu juga boleh, satu indikator satu pernyataan juga boleh. Khawatirnya ketika memang data tidak valid ya hilang indikator itu, tetap aja gak bisa mengukur nantinya. Makanya untuk jaga-jaga dua lah minimal gitu ya. Nah, ya, Pak. Nah, ini nih, gini ada kata-kata saya setuju bahwa keamanan itu hal utama. Sebenarnya ini pemborosan juga nih. Saya setuju. Seolah-olah mengarahkan orang itu untuk setuju. Ini hati dalam membuat pernyataan. Diganti, misalnya gini, keamanan menjadi salah satu hal yang utama untuk menjaga lingkungan kerja yang aman. Setuju juga gitu kan? Oh, ya, ya, Pak. Gitu, Jadi nggak usah ada kata saya nggak setuju. usah lagi. Supaya tidak terkesan untuk mengarahkan orang jawab setuju. Kan supaya netral. Supaya supaya ini objektif. Cuman yang ini yang kepuasan kerja yang tidak sesuai ya, bener kan? Oke, Pak, paham, Pak. Ya. Nah ini inisiatif juga harus jelas indikatornya apa, pernyataannya apa ya. Saya belum mengaku ini salah, ini benar. Kalau nggak saya lihat indikator-indikatornya gitu ya. Oke, paham Putri? Oke, Pak, paham, Pak. Jadi nanti Putri ini ya, Pak, ke Bapak revisinya biar enak dilihat di ininya. Putri kirim indikator sama kuesionernya aja ya, Pak. Ah, iya. Indikator operasional variabel sama kuesioner. Iya, Atau gini aja deh. Operasional variabel dan kuesioner aja deh. iya, Pak. Oke? Oke, Pak, paham, Pak. Jadi yang tabel sama kuesioner Putri kirim ke Bapak. Ya. Ada yang ditanyakan lagi sebelum maju ke Padadan? Cukup sih, Pak. Cukup ya. Ya, Oke, kita lihat yang Padadan. Hmm. Ini ya, Pak. Masih mute, Pak. Oh iya betul Pak itu. Gini, Ya kembali betul lagi Pak. ya. Dari penjelasan yang di awal saya hantarkan ya. Dasar pengetahuan terkait dengan ini. Apa yang salah di sini, Pak Dadan? Dari pernyataannya sih Pak yang salah itu antara indikator sama pernyataannya. Ini Ya. ada pertanyaan. Oh iya pertanyaan maksudnya Pak. Indikator sama pertanyaan. Kalau pertanyaan, ini kan ada jawaban. Seberapa kuat Anda merasa ini orang jawabannya apa? Ngejawabnya apa? Oh, oke, Mohon siap. nilai fasilitas yang disediakan dari berdasarkan kualitasnya. Misalnya nilainya 9, nilainya 20, nilainya 100. Ada ukuran jelas nggak? Enggak, ini pertanyaannya terbuka Enggak, enggak. ini. Jadi jenis pertanyaan ini pertanyaan terbuka. Jadi orang bisa jawab apapun. Seberapa mungkin Anda akan memilih jasa SAP untuk digunakan kembali? Nggak akan milih. Milih. Itu kita bisa mengukurnya bagaimana? Nah, seberapa nyaman Anda merasa menggunakan layanan SAP? Kurang nyaman, ada yang bilang kurang nyaman, ada yang sangat nyaman. Itu kan beragam nantinya. Instrumen, visioner,
yang menggunakan skala Likert itu harus ada eh, harus berupa pernyataan. Kalau pertanyaan ini lebih ke pertanyaan terbuka, orang tuh kita gak akan bisa ukur gitu loh, gitu ya. Ya, siap. Ya kita kita lihat lagi nih. Ya, saya coba ambil contoh ini, service quality, kualitas layanan. Sebetulnya eh, ini teori yang memang banyak orang pakai ya. Teori yang banyak orang pakai itu ada istilah indikator service quality atau dimensi service quality itu. Kalau ini ada rater ya, RATER. R-nya coba kita lihat ya, ada di sini. Bentar. Itu yang sering orang pakai tuh. Nah, ini saya ini nih. Dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance, empati. Tadi kan saya bilang rater ya, R-nya itu reliability, A-nya assurance, T-nya tangible, E-nya empathy, R-nya lagi responsiveness. Ini adalah satu teori yang memang udah teruji gitu loh. Dimensi ini udah teruji gitu. Jadi sebaiknya nanti Pak Dadan bisa 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 ambil dimensi ini. Ya, baik, Pak. Tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy gitu ya. Nah, ini contoh. Tadi saya tadi nyari gitu ya. Enggak satu-satu dilihat. Yang jelas service quality ini banyak banget ya. Banyak banget Pak Dadan. Nggak sesulit cari dimensi yang lain tuh. Service quality itu banyak banget. Contoh kuesionernya banyak banget gitu ya. Nah, ini kalau saya lihat di sini, dia bahas tuh ya dimensi service quality kan ini nih ada 5 dimensi service quality. Ini di buku-buku juga bahas ini kok. Jadi saya sarankan pakai yang ini. Ini nih si ini nih udah memang benar dipakai. 5 ukuran service quality itu memang itu gitu loh. Nah sekarang ini kan diterapkan di jasa pengiriman itu bagaimana apa yang bisa diambil dari sini kan gitu ya. Nah ini dia detailkan lagi ada retail service quality. Nah, kalau misalnya lokasinya di retail ya, mungkin ini bisa dipakai nih penjelasan ini nih bisa kita, kita jadikan ini. Ini di retail, retail service quality. Ini contoh di retail ya, penerapannya di retail. Terus ada di grocery service quality scale, di grocery. Ada other service quality scale. Ini contoh aja ya. Nanti kalau kalau pada dananya hari ini banyak sekali nih service quality ini. Dan ini pun sama. Di artikel ini pun sama. Dia lihat apa? Tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy.
Dimensinya ini. Kita lihat lagi. Padanan pakai dimensinya yang mana nih? Contoh ya, service quality ya. Indikator. Nah, ini nih ganti aja sama yang tadi. 5 dimensi service quality. Gitu ya. Berarti diganti. Oke, siap. Ah, ah. Kita lihat lagi coba contohnya. Ini contoh yang udah jadi ya. Ada gak ini? Ada, Pak. Ya, ini sebenarnya cara-cara seperti ini memang perlu perlu di ini ya. Perlu dikonfirmasi kembali ini itu adaptasi dari mana gitu kan. Kalau kalau tadi langsung nyari contoh kuesioner muncul, cuman kita ini nggak tahu bukan paper sebetulnya hanya lampiran aja. Tinggal cari apa sumbernya gitu kan gitu ya. Reliability, empathy, responsiveness, tangible, assurance. Nah, tinggal apakah memang pernyataan-pernyataan ini cocok diterapkan di jasa pengiriman. Mana yang bisa diadaptasi, mana yang tidak. Saya tidak menyarankan ambil plug dari yang seperti ini ya. Kalau dari artikel, dari jurnal tuh boleh, silahkan. Kalau dari lampiran-lampiran gini kan eh, masih perlu konfirmasi lagi gitu ya. Bukan bukan salah ya, cuman kita kita harus harus tahu dari mana sumbernya. Ini adaptasi dari mana gitu ya. Yang gitu. Ini lagi contoh ya. Service quality, bukti fisik. Nah, tinggal Pak Dadan juga pikirkan kalau misalnya jasa pengiriman, apakah si customer ini melihat bukti fisik? Oke. Kan jadi nggak ini ya, jadi nggak relevan ya kalau misalnya nanyain gitu ya. eh Ruangannya enak misalnya, kan gitu kan nggak mungkin juga kan. Iya, iya betul, Pak. Nah, maksud saya, apakah dimensi-dimensi ini, terus pernyataan-pernyataan ini bisa diadaptasi di jasa kirim. Kan orang tinggal tunggu di rumah atau yang ngirimnya juga tinggal ngecek ya. Eh Masalah kecepatan, terus apa gitu ya. Ini tinggal di ini lagi, di apa? Disesuaikan lagi. Ya paham nggak Pak Dadan? Tadi sudah dijelaskan lebih ini ya. Ya, paham, paham, Pak. Coba kita lihat lagi yang Pak Dadan.
eh yang ini kenyamanan administrasi, kewajiban keamanan. Ini ada di mana Pak? Gimana Pak? Yang ini, yang layanan yang unggul, fasilitas, kenyamanan, keamanan. Ini dapat dari mana? Dari jurnal Pak. Saya coba kirim di WA Pak ya. Iya, coba dikirim dulu jurnalnya. Jadi kan kalau misalnya dikaitkan dengan teori yang tadi, yang 5 dimensi itu, ternyata nggak cocok dipakai di jasa pengiriman sih, nggak masalah ya, asal ada penjelasannya pada dan. Sudah saya kirim di Ah, grupnya ya. Pak di WA. Jadi di jurnal ini hanya sampai dimensi sama indikatornya saja Pak. Jadi nggak ada rinci pertanyaannya gitu atau pernyataan. Bentar ya. Bentar. Ini kirim dua-duanya sama ya? Oh sama Pak ini. Oke. Pertama kita cek dulu jurnalnya ya, bentar. Ini ya, Pak ya. Ini jurnal apa ini? Di Ponorogo Journal of Management. Undip. Kita lihat apakah jurnal ini masuk ke jurnal yang bereputasi. Biasanya kalau kalau jurnal nasional itu bisa dicek di Sinta ya. Jurnal yang bereputasi ini akan terindeks di Sinta. Maka kalau kita ingin memastikan, kita cek di sini. Ini nama jurnalnya, misalnya kita ambil ya, jurnal di Ponorogo Journal of Management. Ini ada gak di Sinta? Subjurnal. Nah, ini nggak ada nih. Kita masuk ke ini dulu ya, ke jurnalnya dulu kita lihat ya. Ini kayaknya ya. Kayaknya ya. Oke, bentar. Saya lihat katanya. Oh, ini ya sama ya ininya ya. Ya, 327.
kita cek dulu status jurnalnya ya. Hmm, Berarti indeks apa nih? Bentar ya, kita lihat ya. Cek di Garuda. Kalau di Sinta dia nggak masuk Sinta. Oke. Ini ya ISSN. Nggak ada ya. Ah, ini. Dia jurnal ini ya, jurnal Pak Dadan punya yang ini yang dijadikan rujukan. Ini masuk jurnal nasional ya, masuk jurnal nasional. Namun memang tidak bereputasi, artinya belum terakreditasi karena gak masuk Sinta. Jadi ini hanya jurnal biasa, Pak. Oh, Ini jurnal biasa. Jadi syaratnya adalah jadikan rujukan itu atau ambil artikel yang dijadikan rujukan di jurnal yang terakreditasi. Kalau nasional ada di sini gitu ya di Sinta, terakreditasi Sinta. Kalau internasional masuk Scopus. Ini jurnal nasional ini yang Pak Dadan ambil, cuman sebatas jurnal nasional saja. Ini volume berapa nih? Volume 10 nomor 3. Volume 10 nomor 3. Nih, volume 10 nomor 3. Judulnya apa? Analisa pengaruh kualitas pelayanan. Nah, ini ya, yang ini ya. ya betul Pak. Ya, yang ini berarti jurnalnya jurnal nasional aja, gitu. Nggak masuk Sintana. Saya sarankan Pak Dadan ambil artikel-artikel yang memang masuk ke list jurnal ini Sinta. Contoh eh, jurnal. Ini kayak gini nih, kayak misalnya Gajah Mada International Journal of Business. Ini udah masuk Sinta satu. Nih, ada Sinta satu. Kalau yang tadi, ini hanya terindeks di Garuda. Nah, saran saya jangan ini dijadikan rujukan, apalagi untuk mengembangkan construct variabel. Ya Cari baik Pak. artikel yang ke list ini. Kalau yang ini nih yang saya coba bawa ambil.
Ini cara ngeceknya ya Pak ya. Jadi Ya, sumber yang ini bukannya salah ya, nggak salah. Baiknya kita ambil dari artikel yang memang sudah eh, terbit di jurnal-jurnal yang terakreditasi. Maka eh, indikator yang dibentuk oleh ini pun bukan salah, tapi karena memang jurnalnya masih belum masuk ke jurnal akreditasi, lebih baik cari lagi artikel yang lain yang dijadikan rujukan untuk pada dan ya siap. Baik, Pak. variabel. Coba kita lihat yang ini nih. Nah, ini siapa ini ambil dari Hapsari, Hapsari, Hapsari. Lihat di sininya Hapsari ini nih. Kita lihat, kita masukkan ke Google Hapsari. Dia kan ambil dari sini kan? Hapsari ini dari sini kan? Oh ini dia kunci nih, nggak bisa diambil. Coba ada lagi gak? Nah ini nih. Nah dia ambil dari sini kan? Hapsari kan? Benar gak? Ya, ya betul, Pak. Ya Hapsari. Indikator yang dia bangun itu diambil dari jurnalnya ini. Lebih baik Pak Dadan mengacu ke sini. Oke, Kenapa siap, nggak siap. ke sini? Karena ini terbitnya di jurnal yang biasa. Bukannya nggak boleh ya. Lebih baik masuk ke jurnal yang bereputasi. Nah, sekarang ini ya. Emerald, Emerald ini internasional nih. Indeks Scopus. Kita lihat ukurannya service quality kan ini kan. Nah, ini udah ada pertanyaan pernyataannya, Pak. Service quality. Oh, Nah, ini nih. Kamu nggak? siap. Pak, Pak Dadan tinggal ini aja. Ya, ya, siap. Nah, sekarang kita cek ya. Imprint image juga udah ada ini. Sekarang apakah jurnalnya ini bereputasi? Kita lihat jurnalnya Emerald. Ini udah Scopus nih. Bayang ya Pak. Jadi tanpa Ya, merubah, ya, siap. tanpa merubah Pak Dadan udah bisa ambil dari sumber yang benar-benar aslinya gitu ya. Ya, siap. Berarti dari sini saja bisa, Pak, ya Nah dari diambil sini ya? aja, dari sini aja ya. Kita cek dulu jurnalnya nih. Ini jurnalnya Emerald internasional ya jurnalnya ya. ISS ini. Caranya gini, kalau mau ngecek jurnal internasional ini masuk ke Simago untuk cari jurnal ya. Jurnal yang terakreditasi. Nih, ini jurnal-jurnal yang masuk Scopus internasional ya. Kalau tadi kita bicara nasional itu ada di Sinta, kalau internasional ini masuknya Scopus. Bisa dicek di sini di Simago. Ini kita lihat ininya ISSN-nya berapa ya ini? Ini kayaknya 1756 1756 669 669. Nah, ini ada nih, Pak.
International Journal of Quality and Service. Berarti ini bagus. Jurnal ini bagus. Masuk di I2, kuartil 2. Ini jurnal bereputasi secara internasional ya. Udah jelas kok ini Emerald masuk Scopus nih. Jadi Pak Dadan udah ya adaptasi dari sini ya. Ya, siap-siap, Pak. Jadi jelas gitu ya. Sumber yang Pak Dadan ambil itu bukan ecek-ecek gitu. Ya, siap. Ini udah internasional, terindeks Scopus Q2. Udah terbit tuh ini jurnalnya di jurnal internasional gitu kan. Saya ambil dari artikel yang bereputasi. Saya katakan ini nggak salah, ya kan? Cuman yang jadi keraguan ini terbitnya di jurnal nasional, belum terakreditasi. Makanya saya pengen tahu nih penulis ini ngambil indikator-indikatornya dari siapa? Oh, dari Haspari kan? 2016, padahal 2017 di sini. Nih, 2017 kan? Bener gak? Ya, ya betul. Terbitnya 2016 17 nih. Bentar. Nah, 2017 nih. Mungkin salah nulis sekali di sini ya. Kita cek aja langsung kan di ininya mana Pak Hapsari itu kan. Oh, ini ya udah kita downloadnya ternyata dapat gitu kan. Dan ternyata yang dijadikan rujukan oleh artikel ini yang Pak Dadan jadikan rujukan, ini rujukannya juga bagus gitu loh. Ya udahlah gak usah pakai yang ini karena memang ini ada di jurnal yang biasa yang belum terakreditasi, eh, ambilnya yang ini. Ya, siap, siap. Ini saya kirimin ini Pak. Ya, boleh, Pak. Ada pertanyaan? Ini semua semua variabelnya ada di sini nggak? Sudah ada di sini. Brand image ada tuh. Gampang banget. Iya, Service quality ada. Yang belum apa? Yang nggak ada di sini apa? Report case. report case-nya, Pak, mulia. Nah, report case-nya Pak Dadan cari lagi ya. Ya, siap. Ini udah ada. Pernyataannya udah ada nih. Pakai skala Likert aja Pak. Jangan jangan ditanya, jangan ditanya apakah Anda puas. Jangan ditanya gitu. Berikan penilaian nggak boleh. Yang tutup aja. Oke ya. Kapan Pak Ya, baik, bisa, Pak. bisa di store ini? Eh, paling besok malam, Pak, ya, saya restorin lagi untuk ininya. Ya, oke oke. Ada yang tanyakan lagi nggak? Ini berapa menit lagi nih? 1 menit lagi. Mati ini udah ya. Ya, siap. Saya kirim tadi yang punya Putri dan Pak Dadan saya kirimin. Ya, siap. Dapat tuh Pak. Ya. Gini. Nanti itu masukkan di penelitian terdahulu ya Pak ya. Ganti Ya, di, boleh. di jurnal yang tadi dengan yang ini. Jurnal Ya, tinggal internasional. ditambahin dari, Pak, ya. Ya, 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 siap. oke. Putri ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Nanti setelah beres, setelah saya ACC, sebar, setelah dapat data, nanti setelah dapat data, sebelum menyebar kita ketemu lagi, ya.